Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah jurnal dengan judul Patient Economic Burden of Presbyopia, a Systematic Literature Review. Sebelumnya, kenapa saya ambil ini sebenarnya banyak terbelakang dari saya sendiri. Kenapa saya ngambil ini? Karena saya lihat bahwa ternyata banyak dari lingkungan di sekitar kita yang mengalami presbyopia itu banyak sekali berdampak pada sosioekonominya pasien, sehingga mengapa saya ngambil telah jurnal ini untuk dipresentasikan pada pagi hari ini. Untuk deskripsi jurnalnya, jurnal ini diterbitkan oleh Klinika Ophthalmology pada tahun 2020. Berikut jurnal aslinya. Kemudian untuk abstraknya, tujuan dari literatur systematic review ini adalah untuk mengumpulkan, melaporkan, dan mengkritik bukti yang diterbitkan terkait dengan ekonomi presbyopia pada pasien. Nah, kemudian pasien dan metodenya, metode pencarian literaturnya sistematis dilakukan dengan headline, embed, dan Cochrane Library database dari saat awal melalui Oktober 2018 menggunakan metode Cochrane, studi yang diterbitkan dalam pelaporan berbahasa Inggris tentang epidemiologi dan pasien serta beban ekonomi presbyopia juga disertakan. Nah, dari hasilnya pencarian literatur sistematik awal menghasilkan 2.228 kutipan, di mana 55 diantaranya memenuhi kriteria inklusi dan dimasukkan dalam tinjauan ini. Kemudian secara global 1,09 miliar orang diperkirakan terkena presbyopia. Prevalensi presbyopia yang dilaporkan bervariasi antar wilayah dan berdasarkan kelompok usia dengan prevalensi tertinggi 90% dilaporkan di wilayah Amerika Latin pada orang dewasa lebih atau sampai dengan 35 tahun. Nah, pasien presbyopia ini melaporkan penurunan hingga 22% pada skor kualitas hidup dan hingga 80% pasien dengan presbyopia yang tidak depresi melaporkan kesulitan dalam melakukan tugas-tugas terkait penglihatan dekat. Nah, sekitar 12% dari presbyopia ini membutuhkan bantuan dalam melakukan aktivitas rutin, dan keterbatasan visual ini dilaporkan menyebabkan stres dan harga diri yang lipat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan penglihatan dekat dan peningkatan kesulitan yang lebih dari 80 kali lipat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan penglihatan jarak dekat yang sangat menurun. Nah, selanjutnya presbyopia ini tidak dikoreksi yang menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien terbukti dengan nilai utilitas yang rendah. Dilaporkan dalam literatur ini kehilangan produktivitas global tahunan karena presbyopia yang tidak terkoreksi dan tidak pada populasi kerja kurang dari 50 tahun diperkirakan mencapai 11 miliar US dollar pada 0,016% dari produk domestik global pada tahun 2011 yang meningkat menjadi 2,54 miliar bila semua orang yang berusia kurang dari 65 tahun dianggap produktif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah presbyopia yang tidak dikoreksi mempengaruhi kualitas hidup terkait penglihatan pasien karena kesulitan dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan penglihatan dekat. Selain itu, presbyopia yang tidak terkoreksi dapat menyebabkan hilangnya produktivitas pada orang dewasa usia kerja. Kata kunci dari jurnal ini adalah presbyopia, beban kerja, kemudian kualitas hidup, kehilangan produktivitas dan kepuasan pasien serta utilitas. Sebagai pendahuluan, presbyopia ini adalah gangguan penglihatan dekat terkait dengan usia yang ditandai dengan penurunan terhadap akomodasi mata. Ini berasal dari penebalan yang bertahap dan hilangnya viskoelastisitas lensa secara alami. Nah, subjek yang presbyopia menderita stres visual tambahan dan kehilangan produktivitas karena kehilangan akomodasi terkait usia karena penglihatan menengah dan dekat. Tujuan dari literatur sistematis ini adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan bukti yang terkait dengan epidemiologi dan pasien serta beban ekonomi presbyopia saja atau ketika hidup berdampingan dengan kondisi mata lainnya. Nah, kemudian bahan dan metodenya, pencarian literatur sistematik dilakukan di database literatur medis Embase, Medline, dan Cochrane Library sejak dimulai database hingga 26 Oktober 2018. Istilah pencarian utama yang untuk mengambil studi yang menarik adalah presbyopia, epidemiologi, insidensi, prevalensi, beban pasien,
kualitas hidup, berhubungan dengan kesehatan, kemudian aktivitas kehidupan sehari-hari, dan beban ekonomi. Biaya tidak langsung, kehilangan produktivitas, penggunaan sumber daya. Nah, dari kata-kata tersebut, pencarian dibatasi dengan artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Berikut adalah tabel dari kriteria inklusi dan eksklusinya. Nah, hasilnya ditemukan dapat kita lihat dari flowchart Prisma ini, di mana di sini dapatkan bahwa dari pencarian 2.228 literatur didapatkan terscreening ada sejumlah 1.837 yang dieksklud, yang menjadi yang terscreening secara full text itu menjadi 334. Setelah di full text screening didapatkan yang memenuhi dari kriteria inklusi adalah 55, di mana di sini dengan jumlah 44 studi epidemiologi, 14 studi patient burden, dan 1 studi tentang economic burden. Berikut karakteristik dari yang termasuk dalam penelitian ini yang diambil. Nah, kemudian hasilnya epidemiologi dari prevalensi pada tahun 2015, prevalensi presbiopia global diperkirakan 1,9 miliar. Secara keseluruhan, presbiopia ini tetap tersebar luas di seluruh wilayah geografis. Prevalensi yang dilaporkan berkisar dari 43,8% di Jepang dengan usia lebih atau sama dengan 40 tahun hingga 88,9%. Lebih atau sama dengan 45 tahun di Amerika Serikat. Dalam studi yang diidentifikasi, prevalensi presbiopia tertinggi yang dilaporkan adalah 90% dengan usia lebih atau sama dengan 35 tahun di Nicaragua atau Amerika Latin. Nah, studi Amerika Latin lainnya melaporkan tingkat prevalensi presbiopia dari 43,6% di Venezuela dan 54,7% pada usia lebih atau sama dengan 30 tahun hingga 76% dengan usia lebih atau sama dengan 45 tahun di Brazil. Di Amerika Serikat, prevalensi presbiopia ini berkisar antara 83% sampai 88,9% untuk orang dewasa yang berusia lebih atau sama dengan 45 tahun. Insidensi presbiopia ini dilaporkan dalam penelitian berbasis populasi yang dilakukan pada 1.161 pasien berusia lebih atau sama dengan 35 tahun dari distrik Auban di Republik Rakyat Cina pada tahun 2008. Perkiraan kejadian presbiopia selama 6 tahun adalah 42,8% dengan interval kepercayaan 95%. Kemudian dengan subjek yang lebih tua dan lebih hiperopik berada pada risiko yang lebih tinggi untuk berkembang menjadi presbiopia. Dari hasil penelusuran epidemiologi tersebut didapatkanlah faktor resikonya. Yang pertama adalah usia. Kemungkinan berkembangnya presbiopia meningkat 16% per tahun dari usia 40 menjadi 50 dan hanya 1% per tahun setelah usia 50. Jadi usia rentannya adalah dari sekitar 40 sampai 50. Nah, kemudian kemungkinan berkembangnya presbiopia meningkat sekitar 4 sampai 7 kali pada pasien dengan hiperopia dan sekitar 2 kali pada pasien dengan miopia dibandingkan dengan subjek yang emmetropik. Nah, pada wanita sering mulai memakai kacamata untuk penglihatan dekat pada usia yang lebih muda daripada pria. Kemudian kondisi medis tertentu misalnya penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, multiple sclerosis, dan penggunaan obat-obatan misalnya obat antihistamin dan antidepresan. Nah, untuk hasil dari penelusuran beban pasien didapatkan bahwa pada pasien yang tidak terkoreksi presbiopianya, dia mengalami dari 1.043,9 miliar secara prevalensi global didapatkan 517 miliar tanpa koreksi yang adekuat. Dikerucutkan lagi bahwa dari 517 miliar ini dapatkan 410 miliar ini atau sekitar 80% dari pasien yang tidak terkoreksi tersebut mengalami disabilitas pada akibat dari disabilitas dari penurunan penglihatan jarak dekat. Nah, di mana di sini impact yang didapatkan adalah dari aktivitas hari-hari seperti membaca, menulis, memasukkan benang dalam jarum, kemudian penggunaan mobile phones,
kemudian penglihatan menjadi kabur, kemudian ada juga kesulitan dalam menggunakan navigasi. Dari dampak presbiopia pada kualitas hidup ini, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien presbiopia yang tidak terkoreksi telah menurunkan kualitas hidup terkait penglihatan tersebut. Kalau untuk ini adalah beban pasien bahwa presbiopia dari diagram ini yang hidup berdampingan dengan kesalahan pada refraksi pandangan jauh ditemukan terkait dengan penurunan yang nyata pada kualitas hidup terkait penglihatan pasien dengan utilitas yang disesuaikan dengan komorbid, yaitu 0,62 pada pasien yang berat menjadi 0,7 pada pasien yang sedang. Nah, kemudian nilai utilitas untuk pasien dengan gangguan penglihatan jarak jauh dan dekat secara signifikan memburuk dibandingkan dengan pasien dengan gangguan penglihatan jarak dekat atau gangguan penglihatan saja. Kemudian kalau untuk beban ekonominya, kehilangan produktivitas akibat presbiopia ini. Jadi dari total 244 juta pasien usia kerja presbiopia di seluruh dunia berusia kurang dari 50 tahun, baik tidak terkoreksi maupun tidak terkoreksi. Presbiopia ini diperkirakan mengakibatkan kerugian produktivitas tahunan sekitar sebesar 11 miliar US dollar, yaitu sekitar 0,016% dari pendapatan global. Nah, jika semua orang yang berusia kurang dari 65 tahun dianggap produktif, potensi kehilangan produktivitas tahunan akan meningkat menjadi 25,4 miliar US dollar atau 0,037% dari populasi global. Kesimpulan dari telah jurnal kali ini yaitu adalah temuan dari penelitian saat ini menyoroti pasien, masyarakat, dan beban ekonomi presbiopia. Lebih dari setengah populasi parubaya hingga lanjut usia dipengaruhi oleh presbiopia. Dan sekitar 1,9 miliar kasus presbiopia yang lazim di seluruh dunia, pasien dengan presbiopia melaporkan kesulitan dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan penglihatan jarak dekat dan mungkin memerlukan bantuan pengasuhan dalam beberapa situasi. Presbiopia yang tidak atau kurang dikoreksi dapat menimbulkan beban ekonomi bagi pasien yang mempengaruhi produktivitas kerja mereka ketika mereka membutuhkan penggunaan penglihatan dekat yang melakukan tugas-tugas berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dengan meningkatnya populasi dan masyarakat yang menua, ada kebutuhan untuk akses yang lebih besar ke layanan perawatan penglihatan di seluruh dunia untuk screening tepat waktu dan koreksi presbiopia yang dioptimalkan, terutama pada populasi usia yang kerja. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk memahami epidemiologi presbiopia di Eropa dan negara-negara dengan populasi besar seperti India. Selain itu diperlukan bukti baru dengan penelitian primer yang berkualitas baik untuk memperkirakan dampak ekonomi dari kondisi tersebut terhadap pasien dan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya. Sudah itu mungkin dari kita sesi diskusi, mungkin dari kakak dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tapi mungkin dari kakak dan teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin dari kakak dan teman-teman ada yang ditanya. Sudah ngerti semua ya? Ya coba tayangkan itu slide-nya. Ini yang ikut minggu lalu berapa orang? Tapi dok, yang minggu lalu, yang baru dok ada 6 orang dok. 6 orang juga yang dari. Oh, 12 paruh-paruh ya.
Tidak. Untuk diketahui kan minggu lalu juga sudah ada jurnal itu tapi bentuknya case report, ya kan? Ya, ya. Kalau yang jurnal yang sekarang ini bentuknya review beberapa jurnal. Yang dulu-dulu itu ada pembahasan jurnal tentang presbiop, tentang epidemiologi. Nah ini dia mengkompilasi. Jadi jenis yang jurnal ini yang dibawakan ini bagus ya. Jadi dia lewat websitenya Medline dia masukkan kata kunci apa itu presbiop apa-apa tadi disebutkan. Nah keluarlah beberapa jurnal, ada ratusan. Coba masih lambat ya laptopnya apa internetnya. Siapa yang nulis tadi belum kurang disampaikan. Di jurnal terbaru memang tahun 2020. Siapa yang itu, dari mana? Dari Indonesia kah? Dari India? Disampaikan. Dia profesor atau itu. Setelah terkumpul tadi ada 200-an lebih. Karena dia tahu untuk memilah-milah mana yang jurnal hoax, mana yang bisa dipercaya, kan ada kriterianya. Ada websitenya juga jurnal itu untuk menentukan oh ini asli ini palsu itu ada. Mungkin nggak dijelaskan di situ. Akhirnya beberapa di exclude, sisa 55 ya. Terus slide berikutnya coba. Siapa yang baca ini jurnalnya? Oh banyak orang ya. Ya udah banyak Iya, berarti. banyak orang. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir itu biasanya profnya dari mana ini? Nomor 1 USA. Oh, ada India juga. Oh, lintas negara ini. Ya. Ya mungkin beberapa jurnal itu ngambil izin loh, sehingga lintas negara akhirnya. Izin dari jurnalnya kepake gitu. Ya, slide berikutnya. Yang tadi tabel-tabel. Akhirnya keluar 55. Ya, jurnal yang bisa dipercaya dan ada hubungannya tentang epidemiologi, ada yang beban pasien dan beban ekonomi. Keluar akhirnya disimpulkan. Dari situ kita bisa melihat misalnya epidemiologi di Makassar, di Jawa, di India kan keluar itu yang membebani pekerjaannya bagian ekonominya berapa. Akhirnya keluarlah dia lewat perhitungannya keluar faktor resiko akhirnya. Nah, yang di referat tadi kan belum ada toh faktor resikonya. Nah, keluar di sini akhirnya setelah penelitian tahun 2020. Coba slide berikutnya. Di referat yang pertama tadi kan nggak ada itu hitung-hitungannya itu keluar. Nah akhirnya keluar ini akhirnya. Nah demikian juga kalau kalian mau meneliti ya apa sih sebabnya apa misalnya yang terkini lah apa sebabnya corona. Nah, kan gitu. Kalau nggak tahu apa faktor resikonya, kalau pakai apa dia bisa bertahan. Nah, dari laporan-laporan jurnal, laporan kasus-kasus yang terjadi, obat apa yang bisa keluar seperti ini. Gitu metodenya ya untuk menentukan bahwa obat jahe kunyit itu bisa menyembuhkan menyembuhkan corona misalnya. Nah, seperti ini dari beberapa laporan jurnal, epidemiologi maupun laporan kasus terkumpul, akhirnya keluarnya seperti ini, atau risiko maupun efektivitas suatu pengobatan. Itu yang perlu kita garis bawahi, kita pelajari dari kita ambil manfaat dari jurnal itu ya. Akhirnya ketemu faktor risiko untuk presbiopia memang terbukti meningkat pada umur 40 menjadi 50. Hanya 1% per tahun setelah 5%, 50. Ya, terus meningkat pada kasus hiperopia. Hipermetrop sekitar 2 kali pada pasien miopia. Jadi lebih banyak hipermetrop ya pada pasien presbiop itu bersamaan dia. Kalau miopia nggak begitu kurang, lebih keluhannya lebih menonjol memang pada hipermetrop dengan presbiopia daripada miopia dan presbiop. Mengerti nggak? Kalau orang -1
pada umur 40 kan ditambah 1 jadi 0. Dia membaca itu nggak mengeluh. Akhirnya nggak terdeteksi, bisa juga. Kalau orang hipermetrop, misalnya hipermetrop tadi setengah, kemudian pada umur 40, dia sebenarnya presbiopnya untuk membaca itu 1,5. Kan ditambahkan toh, umur 41, 1,5. Akhirnya lebih muncul mengeluhnya, akhirnya terdeteksi di sini presbiop dengan hipermetrop itu lebih banyak, 4-7 kali. Terus wanita sering memakai kacamata melihat dekat. Ya. Kemudian kondisi sistemik. Ya, terus slide berikutnya. Apa ini hasilnya? Oh, ini faktor risiko tadi. Beban pasien. Jadi dia dia bisa dipecat karena dia risiko navigasi, misalnya dia nggak bisa lagi nulis, nggak bisa menjahit. Kalau dimarahi sama bosnya, dia seharusnya dicek tuh sama perusahaan yang baik itu umur menjelang 40 penjahit yang di pabrik harus dicek matanya untuk membaca. Kalau enggak jadi beban pasien, dia dipecat, maksudnya kan gitu dari pekerjaannya. Terus slide berikutnya. Nah, ini juga menjadi produktivitas, misalnya menjahit baju sehari dia biasanya 10, karena dia presbiop nggak dikoreksi oleh perusahaannya, nggak diberi kacamata, akhirnya cuma sehari 5 misalnya, kan menjadi beban dari produktivitas pasiennya ini. Terus itu hitung-hitungannya Mas. Terus slide berikutnya. Ini beban ekonomi juga seperti yang dibilang tadi. Terus slide berikutnya. Jadi di jurnal itu banyak yang produktivitas tadi ada berapa? 10. Oke, ya sudah, cukup. Ngerti semua? Jadi pentingnya deteksi dini ya. Presbiopnya menjelang umur 40 dan pada kalau nanti kalian jadi dokter perusahaan, ada baiknya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penglihatan dekat, kalian sarankan ke pimpinan perusahaan untuk cek sedini mungkin itu membacanya, presbiopnya. Karena teorinya 40 tahun udah mulai. Kalau enggak nanti akan produktivitasnya berkurang. Dan pasien pekerjanya akan terhambat pekerjaannya dan menjadi beban bagi perusahaan maupun pasien pekerjanya. Mungkin itu kesimpulannya dari jurnal ini. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Boleh saya bertanya ke kita? Ya, silakan. Siapa yang tanya? Oh iya. Silakan. Saya ingin bertanya kita dok sebagai klinisi dok yang ada langsung di klinik dok, maksudnya kita umumnya kan tadi kalau yang saya baca tadi dok, dia banyak menjelaskan bahwa ternyata pada beberapa populasi di Nigeria dan juga di Amerika Latin pada umur 35 tahun sudah kena presbiopia. Sedangkan kalau kita sendiri dok dari klinis selama kita berpraktek, umumnya kita dapatkan pasien yang presbiopia ini umurnya sekitar umur berapa dok? Ya, makasih ya. Betul ya, makanya tiap negara, tiap daerah itu memang beda. Tadi kan disebutkan latar belakang faktor risiko yang sudah ada beberapa jurnal antara daerah pantai, daerah kota, kemudian daerah pabrik-pabrik, misalnya di lingkungan pabrik kimia sama di perkotaan itu beda juga. Nigeria kan misalnya pabrik apa, dia itu pabrik baju, pabrik apa. Nah itu dari daerah tertentu itu lebih menonjol pada usia dini 40 tahun. Nah, pengalaman saya selama jadi dokter mata di Jawa sama di Makassar, lebih banyak dini itu di Makassar. Itu pengalaman saya. Belum 40 dia udah presbiop. Apalagi yang sering saya temui itu pada ibu-ibu. Apakah dia ngakunya umurnya nggak mau dibilang 40 atau memang dia memang umurnya udah 40. Kadang dia kan nggak mau pakai kacamata. Akhirnya ngakunya umur 38 misalnya. Akhirnya lebih banyak yang saya temui itu umur 38 sudah presbiop, dia nggak bisa baca HP. Dia membutuhkan kacamata untuk membacanya. Itu rata-rata sih 40. Tapi pada yang laki-laki malah
yang lebih 45 itu baru dia mengeluh, baru datang ke tempat praktek klinisi. Karena dia nggak sadar, nggak mau toh ngasih pekerjaannya karena nggak membutuhkan baca dekat. Kalau laki-laki kan seringnya di lapangan, di luar, jadi nggak mengeluh. Begitu sudah 47, 48 baru, oh iya sebenarnya saya nggak bisa baca dekat. Seharusnya umur 40 sebenarnya sudah mengeluh, tapi karena pekerjaannya. Kalau ibu-ibu kan tiap hari WA, FB, lihat YouTube sama anaknya ngajari, akhirnya lebih dini ketahuan. Lain dengan bapak-bapak yang pekerjaannya di luar, toh, melihat di luar terus jarang duduk di itu misalnya itu. Itu yang saya temui dan pengalaman itu. Ya, tiap daerah beda, betul memang. Tergantung kebiasaannya. Dia 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 kebiasaannya melihat dekat enggak? Karena kan kalau kebiasaan dekat keluar akan semakin cepat terdeteksi. Akhirnya muncul angka-angka itu lebih banyak pada ibu-ibu atau yang melihat dekat, tukang cukur, penjahit tadi. Mungkin itu yang saya berikan. Ada lagi yang tanya? Terima kasih banyak, Dok. Sudah? Gimana moderator? Iya, Dok. Kita hari sekian. Untuk itu lihat di YouTube aja ya tentang katarak, retinopati, kan cukup, nggak usah saya jelaskan di sini lagi. Kan bisa membaca itu, dengerin. Kalau saya keliru kadang-kadang saya komentari di YouTube itu penjelasannya, periksa ulangnya gimana, gambarnya, caranya melatih gimana gitu ya. Mungkin gitu, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepagian ya, belum sarapan semua ini.